Perkenalkan, nama saya Okta Sulfiana dengan NIM C1C021228. Di sini saya akan membahas mengenai tentang materi latar belakang dan permasalahan penelitian. Yang terdiri dari submateri. Yang pertama, definisi latar belakang masalah. Yang kedua, hal-hal yang termuat dalam latar belakang masalah. Yang ketiga, isi latar belakang. Yang keempat, cara membuat latar belakang masalah. Materi yang pertama yaitu definisi latar belakang masalah. Latar belakang masalah adalah informasi yang tersusun sistematis berkenaan dengan fenomena dan masalah problematik yang menarik untuk diteliti. Latar belakang dimaksudkan untuk menjelaskan alasan mengapa masalah dalam penelitian ingin diteliti, pentingnya permasalahan, dan pendekatan yang diberikan untuk menyelesaikan masalah tersebut baik dari sisi teoritis dan praktis. Bagian latar belakang masalah menjelaskan mengapa suatu penelitian dilaksanakan dan apa yang ingin dicapai dari pelaksanaan penelitian tersebut. Latar belakang masalah berisi argumentasi mengapa penelitian ini penting dilakukan, menggambarkan situasi dilengkapi dengan fakta dan data-data lapangan, menunjukkan sebab-sebab muncul dan terjadinya masalah, mengemukakan kajian teoritis dibandingkan dengan fenomena yang ada. Ada beberapa kondisi yang bisa dilakukan untuk membuat rumusan masalah, yaitu yang pertama, masalahnya biasanya dirumuskan dalam bentuk pertanyaan. Yang kedua, rumusan masalah hendaknya jelas dan padat. Yang ketiga, rumusan masalah berisi implikasi adanya data dan memecahkan masalah. Yang keempat, rumusan masalah merupakan dasar membuat hipotesis. Dan yang kelima, masalah harus menjadi dasar bagi judul penelitian. Cara untuk memformulasikan masalah, yang pertama dengan menurunkan masalah dari teori yang telah ada seperti masalah pada penelitian eksperimental, dan yang kedua dari observasi langsung di lapangan seperti yang sering dilakukan oleh ahli-ahli sosiologi. Nah, jika masalah diperoleh di lapangan, maka sebaiknya juga menghubungkan masalah tersebut dengan teori-teori yang telah ada. Nah, ini bukan berarti bahwa dalam memilih penelitian yang tidak didukung oleh suatu teori tidak berguna sama sekali, karena ada kalanya penelitian tersebut dapat menghasilkan dalil-dalil dan dapat membentuk sebuah teori. Nah, pada dasarnya, teknis menulis latar belakang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, hal-hal yang ideal. Yang kedua, aktual fenomena yang teramati. Yang ketiga, adakah kesenjangan. Yang keempat, masalah utama. Yang kelima, konsekuensi apa yang muncul bila masalah tersebut dibiarkan. Yang keenam, di mana hal itu terjadi. Dan yang ketujuh, intervensi apa yang relevan. Pembahasan yang kedua yaitu hal-hal apa saja yang termuat dalam latar belakang masalah. Nah, latar belakang masalah setidaknya memuat hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, faktor-faktor apa saja yang terjadi yang menjadi perhatian untuk dijadikan suatu latar belakang. Yang kedua, informasi kasus, baik secara langsung lewat pengamatan di masyarakat maupun lewat buku-buku referensi dan hasil-hasil penelitian lain yang sejenis. Ini disebut latar belakang teoritis. Dan yang ketiga, tonggak problematik yang berisi sebagai berbagai persoalan yang akan dijawab dalam bab-bab selanjutnya. Pembahasan yang ketiga yaitu isi dari latar belakang. Nah, isi dari latar belakang itu pertama ada alasan rasional dan esensial yang membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian berdasarkan fakta-fakta, data, referensi, dan temuan penelitian sebelumnya. Yang kedua yaitu gejala-gejala kesenjangan yang terdapat di lapangan sebagai dasar pemikiran untuk memunculkan permasalahan dan bagaimana penelitian mengisi ketimpangan yang ada berkaitan dengan topik yang diteliti. Yang ketiga, kompleksitas masalah jika masalah itu dibiarkan dan akan menimbulkan dampak yang menyulitkan, menghambat, mengganggu, bahkan mengancam. Yang keempat, pendekatan untuk mengatasi masalah dari sisi kebijakan dan teoritis. Dan yang kelima, penjelasan singkat tentang kedudukan atau posisi masalah yang diteliti dalam ruang lingkup bidang studi yang ditekuni oleh peneliti. Di sini ada menurut isi latar belakang menurut para ahli, yaitu menurut Sugiono yang menyebutkan bahwa latar belakang masalah berisi tentang sejarah, alur, peristiwa yang sedang terjadi pada proyek penelitian. Namun dalam proyek penelitian tersebut benar-benar ada masalah atau penyimpangan yang bisa dilihat dari standar keilmuan atau peraturan yang ada. Nah, selanjutnya menurut Hussein Umar menyebutkan bahwa isi latar belakang masalah adalah sebuah informasi tentang suatu masalah dan atau peluang yang dapat dipermasalahkan agar ditindaklanjuti lewat penelitian, termasuk hal-hal yang melatar belakangnya. Pembahasan yang keempat itu bagaimana cara membuat latar belakang masalah. Cara membuat latar belakang masalah yaitu pertama, pada bagian awal latar belakang masalah adalah berisi tentang gambaran umum tentang masalah yang akan diangkat. Nah, dengan model piramid terbalik, membuat gambaran umum tentang masalah mulai dari hal global sampai merujuk fokus pada masalah inti
objek, serta ruang lingkup yang akan diliti. Yang kedua, pada bagian tengah, mengungkapkan mengenai tentang fakta, fenomena, data-data, dan pendapat ahli berkenaan dengan pentingnya masalah dan efek negatifnya jika tidak segera diatasi dengan didukung teori dan penelitian terdahulu. Nah, dan yang ketiga, bagian akhir dari latar belakang masalah diisi dengan alternatif solusi yang bisa ditawarkan, dan akhirnya muncullah judul dari sebuah penelitian. Sekian materi dari saya. Terima kasih.